jam 5-an ini kita masih menunggu teman kita yang dalam perjalanan. Kita sekarang ada di Terminal Bekasi. Ikutin kita terus ya. Sebelum memulai perjalanan, gue dan tim mau mencari bus nih. Sebenarnya gue udah targetin naik bus Prima Jasa. Karena terhalang waktu, jadi kita ketinggalan bus terakhir Prima Jasa. Jadi untuk berangkat kita menggunakan bus Kobutri. Karena efek pandemi, harga tiket bus jadi lebih mahal loh. Oke, sekarang gue sama tim ini udah ada di dalam bis. Sekiranya sekitar jam tujuan, dikit lagi bisnya mau berangkat ke Terminal Guntur. Estimasinya itu 4-5 jam kita sampai di Terminal Guntur. Nah, harga tiketnya itu satu orang 70.000. Oke, ikutin kita terus ya. Nah, perjalanan kali ini gue berangkat berenam nih Krovers. Ada 3 cewek dan 3 cowok, yaitu gue, Ayu, Lisa, Bang Fadli, Bang Kenny, dan Ferdi. Yeay, semoga kita selamat sampai tujuan. Oke Krovers, sekarang kita udah tiba di Terminal Garut. Sekarang jam 12, sambil istirahat dulu sebentar, nunggu transportasi umum untuk lanjut ke Cisurupa. Ikutin terus kita. Sesampainya di Garut, gue dan tim lanjut perjalanan menggunakan ojek dengan harga yang lumayan fantastis per orang. Dan katanya sih perjalanan menuju Camp David itu dari Terminal Guntur sekitar 1 jam perjalanan. Karena cuaca di sini juga abis hujan, jadi udaranya lumayan berasa banget tuh first dinginnya. Tadi tuh dari Terminal Guntur negosiasinya alot banget. Sebetulnya kita mau naik angkot kan, terus kata orang-orang sana tuh angkotnya nggak ada, makanya banyak deh tuh gerombolan ojek. Yaudah, oke tuh kita berunding mutusin buat naik ojek. Ternyata dia matokin harga, dia ngasih 130.000 di luar ekspektasi gua tuh. Akhirnya nego alot banget, setelah tuh 80.000. Cuman kita dituruninnya nggak nyampe Camp David. Kita sini lagi di masjid jam 1 malam, coba bayangin. Begitu gua tuh tanpa merendahkan atau menghina ya, maksudnya tuh beliau ojeknya tuh nggak layak. Udah gitu ada insiden, gue ditabrak sama sesama ojek 2 kali mogok. Sekali lagi gue nggak menghina atau merendahkan ya, cuman gue menyampaikan aja nih pada encok. Akhirnya Krovers, kita sampai juga di base camp. Kita mau istirahat dulu sambil mau makan-makan lah, bersih-bersih. Nanti lanjut lagi buat trekking. Hai Krovers, selamat siang. Kali ini gue sama tim udah siap untuk trekking ke Gunung Papandayan. Sekarang jam 12-an. Tujuan kita itu mau ke Pondok Salada dulu, baru besok lanjut ke Hutan Mati. Kira-kira itu estimasi sampai Pondok Salada 3-4 jaman. Nah, tiket untuk ke Gunung Papandayan ini 55.000 per orang. Ikutin kita terus ya. Sebelum melakukan pendakian, di pos 3 ini Bang Fadli sama Ferdi lagi melengkapi persyaratan untuk melakukan pendakian dengan mengisi formulir untuk data para pendaki dan cek surat sehat. Karena dengan kondisi yang sekarang ini harus wajib banget mematuhi protokol kesehatan di sini juga ya Krovers. Ya, selamat siang teman-teman semua. Jadi ini adalah pendakian yang kesekian kalinya dan pertama kali juga buat kita semua ke Papandayan ya. Jadi kita semua ini belum ada yang pernah dan masing-masing dari kita udah ngecek juga kan, kayak baca treknya segala macamnya, estimasinya berapa jam. Di sini gue mau jelasin dulu beberapa hal yang mesti gue sampaikan. Jadi yang pertama, tolong selama di jalur pendakian, di area pendakian, tolong dijaga kecepatan dan penekanan. Dan yang kedua, kalau ada yang capek jangan pernah, karena kondisi fisik orang kan pasti beda-beda. Dan satu lagi, jangan pernah ada yang ninggalin teman dalam kondisi apapun. Paham kan semua? Paham. Jadi sebelum kita berangkat, lebih baik kita berdoa dulu supaya kita selalu diberi kesehatan, diberi kemudahan, dan diberi kelancaran dalam perjalanan. Berdoa dimulai. Selesai. Yuk, berangkat. Akhirnya pendakian dimulai juga. Jalur awalnya masih aspal nih Krovers. Nah Krovers, sekarang kita lagi jalur awal dulu nih. Ini tuh ada 2 jalur. Yang pertama buat jalur hiking, sama jalur buat motornya nih. Udah dulu dibatasin. Semangat! Semangat! Semoga cuaca hari ini cerah. Min, mudah-mudahan.
nggak panas, nggak hujan. Normal-normal aja gitu ya. Nah, jadi kita ini kan berangkat jam 12-an ya. Ya paling sampai sana itu 3 sampai 4 jaman lah. Gimana Bang, jalur pertamanya masih biasa lah ya. Biasa. Tapi gue boleh nggak sih nggak ceritain jalurnya? Gue mau ceritain ojek lagi. Gue masih shock. Tapi nggak apa-apa lah. Gue tuh selalu mendoakan yang baik-baik untuk mereka. Kita tertolong oleh Siapa yang ngomong? Oh, tadi itu ntar aja lah diceritainnya. ikutin terus makanya. Setelah melewati jalur aspal tadi dan disambut dengan trek anak tangga yang lumayan sih buat pemula. Misi kerja. Lanjut lagi dengan trek berbatuan dengan pemandangan Gunung Papandayan yang luar biasa. Gua dan tim jalan dengan santai, tapi pasti asik. Karena kalau terburu-buru juga nggak baik buat fisik kan, Kurvers. Nah, Kurvers, baru dibilang tadi semoga cuacanya cerah. Tapi ternyata salah nih dugaan kita. Kita lagi neduh dulu di shelter, terpaksa karena menunggu hujan yang reda dulu. Setelah gua dan tim menunggu hujannya reda, walaupun masih gerimis manja, lanjut lagi yuk pendakiannya. Ya. Nah, Rovers, sekarang gue sama tim itu lagi istirahat dulu sejenak di kawah. Nah, nanti kita itu bakalan lewatin 3 kawah. Itu ada kawah baru, kawah pengantin, sama kawah emas. Dan katanya itu kawah baru yang baunya itu paling menyengat, jadi harus diwajibkan pakai masker atau buff ya. Nah, oke Clovers, sekarang gue ada di posisi petunjuk nih, pos-pos yang kita mau tuju. Kita mau ke Pondok Salada dulu nih, berarti lewat sana. Hutan mati, besok kita ke sana. Oke? Jadi udah masuk area kayak hutan ya, udah ngelewatin tadi tuh apa, belerang ya? Iya. Pas di belerang tuh nyengat banget gue. Oh iya Crovers, karena ini udah sore, jadi gue dan tim ngejar waktu supaya sampai di Pondok Saladah itu mataharinya belum terbenam ya. Karena nanti susah mendirikan tendanya dan memakan banyak waktu juga. Mari nanjak, mari nanjak. Nah, jalur pendakiannya udah mulai berasa nih Crovers. Jadi lebih berhati-hati lagi ya. Banyak jurang, lumayan terjal, dan licin akibat cuaca hari ini yang turun hujan lumayan lebat.
Lihat jalurnya guys, sangat-sangat menantang. Jadi kita harus hati-hati karena habis hujan licin. Yuk fotoin yuk. Licin apa? Licin. Licin. Ojek. Iya tahu capek iya. Gue juga sama. Apa licin? Fotoin yuk. Ya udah. Sama capek. Ngaso dulu ya guys. Bentar. Kita break dulu. Jalurnya mantep banget. Awas, kualitas sayang. Jangan dong. Di sini ada dua petunjuk, jalur normal dan jalur terjal. Karena gue dan tim gak terlalu memaksakan fisik, jadi memutuskan untuk melewati ya normal-normal aja ya Crewers. Nah, oke Crewers, tadi kan ada dua jalur ya, normal sama terjal. Nah ini jalur terjalnya, tembusnya di sini, mantap Jalurnya banget. Emang terjal banget. Ngeri kali. Jangan deh, lagi hujan gini, nggak berani. Akhirnya dikit lagi kita sampai ke Goberhut. Tadi kita habis berhenti dulu tuh di sana makan cilok guys. Tadi jalur kita situ tuh, kelihatan nggak? Kelihatan. Mantap. Gaskeun, lanjut. Akhirnya sampai juga Crewers, kita di Goberhut. Ini tuh tempat buat ngecamp juga, cuma kita lebih milih di Pondok Salada karena dia tuh lebih luas. Nah, tuh jalur Pondok Salada sana. Sesampainya di Goberhut, gue dan tim memutuskan untuk langsung lanjut trek ke Pondok Salada. Yang katanya itu kurang lebih 10-15 menit aja nih Crewers. Selamat datang di Pondok Salada. Udah nyampe di depan. Sedikit lagi jalan, sekitar 3 menitan lah. Sedikit lagi, gelar tenda. Hey, akhirnya kita telah sampai di Pondok Salada. Kita bakalan nge-camping di sini karena ini tuh ada groundnya gitu, luas sama rata. Jadi mantep sih buat camping di sini tuh. Bakalan seru banget. Oh iya Crewers, untuk keseruan video selanjutnya, ayo simak videonya lanjut di part 2 ya.